Tabayun aja, tabayun live, ayo live. Ketemu ya ngapain? Gue yang nemuin lu siapa? Taki Malik lagi-lagi membuat masalah pelik. Baru selesai kasus Wan Prestasi jual beli tanah di Bogor, Jawa Barat. Kali ini Taki diduga memarkup atau mengambil keuntungan besar dari program wakaf Mushaf Al-Quran di Tanah Haram Mekah dan Madinah. Tudingan Taki melakukan penggalangan dana ilegal dan mengambil keuntungan tak wajar dari wakaf Mushaf Al-Quran diungkap Randi Permana alias Randy Eka Permana, warga negara Indonesia yang juga membuka bisnis jasa pemandu umroh privat. Randy pun memberikan kalkulasi modal dan keuntungan yang didapat Taki dari wakaf Mushaf Al-Quran. Menurut Randy, harga Mushaf Al-Quran di toko-toko di kawasan Mekah dan Madinah berada di kisaran 40 sampai 50 rial atau 150.000 sampai 200.000 rupiah. Namun dalam program wakaf yang dijalankan Taki, jamaah harus membayar 80 rial atau setara 330.000 per mushaf. Bismillah, nih update dari orang langsung jual mushaf. Kam sa'ar mushaf? 80 80. يعني 80 هذا ريال. ريال يا؟ في برضه 35 هذا 80 80 مدينة هذا مكة ايوه 35 تمام انا كلمة تمام. Randy Permana juga membocorkan gara-gara melakukan penggalangan donasi online di luar otoritas Arab Saudi dan dianggap ilegal. Taki pernah menjadi target buruan kepolisian Mekah dan Madinah. Tak terima nama baiknya tercemar, Taki pun mengirimkan undangan terbuka tabayun kepada Randy. Melalui pernyataan ini, dengan segala kerendahan hati saya mengundang Randy Eka Permana dan semua pihak yang melontarkan tuduhan terkait saya untuk hadir dalam forum tabayun secara terbuka, live melalui platform Instagram dan dipublikasi secara terbuka. Assalamualaikum guys, ada Supaling tabayun. Apa? Beli aja. Beli aja. Kan kita nggak pakai uang wakaf, aman aja. Udahlah broku, kamu jangan gocek. Udah pada intinya aja lah. Tabayun aja, tabayun live, ayo live. Ketemu ya ngapain? Gue yang nemuin lu siapa? Kita sama-sama di Indonesia, tapi kita beda kota. Terus gue harus nyamperin lu siapa? Orang tua gue aja belum gue datengin, mungkin rencana besok. Terus gue harus ke Jakarta nemuin lu gitu. Ngapain anjir? Gue punya keluarga, punya kerjaan, gak pengangguran. Udah lu mau selesai ngajar gimana? Lu mau matur mainmu kayak gimana? Gue ikut. Undangan tabayun yang disampaikan Taki Malik kepada Randy Eka Permana nampaknya bakal menemui jalan buntu. Alih-alih menerima undangan tabayun, Randy Permana malah membocorkan motif Taki Malik menggalang donasi wakaf Mushaf Al-Quran. Intinya, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya iri kan? Dengan kita, teman-teman mutawif, para tour leader umroh yang mendapatkan sedikit penghasilan dari menyalurkan amanah wakaf jamaah. Terus kamu ikut-ikutan jual wakaf, jual sedekah makanan. Jadi mutawif lah. Atau buka travel lah. Kalau mau dapat cuan dari gitu. Oh iya, travelmu bermasalah dulu ya. Terus oh iya juga, pernah minta aku buatin travel ya. Terus gak laku ya. Ingat broku, 2023 kamu juga minta tolong saya untuk minta dibuatin brand umroh. Kamu mau buka apa lagi, buka aja semua, aibku buka aja. Muda, tampan dan hafiz Quran, namun selalu tampil necis dan suka pamer gaya hedon. Namun hidup Taki Malik sepertinya tak pernah jauh dari kasus, sensasi, dan kontroversi. Sebelum kasus wakaf Mushaf Al-Quran di Mekah Madinah, Taki juga pernah tersandung kasus pembangunan masjid di atas tanah sengketa di Bogor, Jawa Barat. Bahkan Taki dituding Wan Prestasi atas jual beli tanah tersebut. Kasus ini berujung damai setelah ada tabayun dan menempuh jalur hukum. Lantas akankah tabayun antara Taki Malik versus Randy Permana terkait kasus wakaf Mushaf Al-Quran di Mekah Madinah berakhir damai atau malah makin panas dan saling buka-bukaan aib? Saya ikhlas kalau memang ternyata perjuangan Malik Al-Mulki berhenti sampai sini, tidak masalah, berarti belum takdirnya.
Ini kan jelas terlihat mutasi ya. Mutasi ini nggak bisa dibohongin ya. Kan seakan-akan saya di dalam pergerakan terakhir ini saya dibilang menggelapkan uang gitu loh. Kan keji banget fitnahnya. Dan saya nggak bisa main-main dengan hal seperti ini. Ini sudah menyangkut masalah kehormatan saya, ya kan, nama baik saya. Membangun reputasi itu nggak mudah loh. Tapi nanti mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Gini, ketika ada putusan Mahkamah Agung sudah berjalan 4 bulan lalu nih. 4 sampai 5 bulan lalu gitu ya. Dan saya mengetahui itu secara langsung dari lawyer saya, diinformasikan. Otomatis saya sebagai warga negara yang baik, ya saya siap menerima konsekuensinya. Kalau ternyata pada puncak ikhtiarnya kami memang masjid harus dirobohkan, ya nggak masalah gitu. Kan kita mungkin bisa cari tempat yang lain, ya kan, itu teknis lah sebetulnya. Nah, cuman di perjalanan ketika saya menunggu ya kan surat eksekusi ya, permintaan dari mereka, kan mereka bilang kita yang suruh ya. Saya jujur ya, kan membongkar bangunan itu butuh biaya ya. Dan saya jujur, saya belum bisa untuk mengeluarkan, bahkan mungkin bisa dibilang saya belum mampu gitu ya untuk mengeluarkan biaya membongkar segala macam bentuk di situ. Maka saya mempersilahkan kepada penggugat untuk mengeksekusi sendiri. Jadi kalau mereka framingnya bilang saya menghalang-halangi, silahkan kosongkan lahan, nggak ada. Konyol. Itu konyol gitu loh. Saya mah jujur, saya bilang sampaikan kepada anak-anak nih, di belakang saya ini anak-anak muda semua, mereka yang betul-betul tahu perjalanan Malikal Mulki. Yang saya bingung tuh gini loh, itu yang bersuara di sana itu, kora-kora di sana itu siapa? Ketemu belum pernah, datang lihat langsung belum pernah, datang ke kajiannya belum pernah, ikut programnya belum pernah. Kok bisa dia mengambil satu argumen, ya asumsi yang dibawa kepada publik seakan-akan saya mengambil uang umat gitu loh. Kan gini, kalau seandainya mereka seperti itu, asumsinya nggak masalah ya, selama masjidnya nggak ada, ya kan, programnya nggak ada. Ini kan program selama 3 tahun berjalan. Setiap minggu itu kita mengeluarkan minimal budget 10-15 juta. Kalau 10-15 juta, saya hitung kalkulasikan tadi ya, kurang lebih selama 2-3 tahun berjalan ini itu sudah kurang lebih 1,8 miliar kita keluarkan budget untuk program gitu loh. Jadi gini, kenapa kita pakai untuk program ya? Karena gini, ketika dalam proses pengadilan itu kan kita nggak bisa bayar, Mas. Ya, kita nggak bisa bayar. Karena gini, uang yang terkumpul juga nggak mungkin kita kasih ke mereka. Mereka bilang udah nanti tunggu keputusan pengadilan aja, pasti gitu. Nah, sehingga ini saya balik lagi. Ini saya tegaskan kepada teman-teman rekan media gitu ya. Ketika ada putusan Mahkamah Agung itu, saya merasa kok tidak ada surat eksekusi. Jadi saya merasa mungkin dari pihak tanah ini ada kelonggaran lagi untuk bisa menyelesaikan sisa dari pembayaran itu. Mereka bilang tidak ada itikat baik. Bohong. Orang kita ada itikat baik, kita siang malam. Anak-anak ini semua saksi di belakang saya ini kumpul mereka semua. Ngapain? Memikirkan bagaimana sisa 6 miliar itu selesai. Iya kan? Kita bikinlah. Iya, kita bikinlah program Get 30K. Satu orang cuma 30.000. Saya kan cuma ngajak. Yang mau ikut bersedekah silakan, toh itu buat dirimu sendiri, bukan untuk saya, ya kan? Ya kan? Yang nggak mau ya udah jangan berkomentar gitu loh. Nah, sehingga dalam perjalanan itu kita menggerakkanlah ikhtiar terakhir kita, mengumpulkan 6 miliar sampai tanggal waktu yang ditentukan. Bayangan kita, mungkin kita dikasih waktu sebulan 2 bulan nih gitu ya. Nah, di tanggal 20 Agustus keputusan itu saya sampaikan kepada anak. Udah, berarti sampai segini aja berarti kemampuan kita. Berapa terkumpulnya? 500 juta kurang lebih 492 juta rupiah. Ini ada buktinya nih ya. Ini mutasi. Ini nggak bisa dibantah. Kreditnya, debitnya keluar kelihatan semua di sini. Nih. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.